Bayangkan saja, Inter Milan yang punya pertahanan sangat kuat dengan organisasi permainan fantastis, ditambah dengan mentalitas tim petarung, akan berhadapan dengan tim yang disebut-sebut paling lengkap dan perfect secara komposisi dan dilatih pelatih jenius Luis Enrique. Itulah yang akan kita saksikan di final Liga Champions musim ini. Inter yang ke final usai mengalahkan Barcelona akan menghadapi tim PSG yang baru saja mengalahkan Arsenal, di mana ini akan jadi pertarungan yang sama-sama kita nikmati sebagai pecinta sepak bola. Lantas, jelang duel di Allianz Arena pada 1 Juni mendatang, seperti apa analisa pertemuan kedua tim di partai final? Mari kita bahas selengkapnya. Final yang akan sulit untuk diprediksi. Kita pikir itulah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang akan terjadi di final Liga Champions musim ini. Pasalnya, baik Inter Milan dan juga PSG sama-sama punya keunggulan masing-masing yang menjadi senjata mematikan untuk mengalahkan lawannya. Sebelumnya, seperti yang sama-sama kita tahu, Inter melaju ke final setelah mengalahkan Barcelona dalam semifinal yang fantastis. Semifinal yang layak untuk masuk dalam daftar laga terbaik di Liga Champions dalam sejarah, di mana di laga tersebut Inter mampu menang dengan agregat 7-6 usai David Fratesi mencetak gol kemenangan di babak extra time. Sementara itu, usai Inter Milan ke final, PSG memastikan diri melaju ke final setelah mematahkan dominasi Arsenal melalui kemenangan agregat 3-1. Di mana mereka mampu menunjukkan kekuatan serangan mematikan dengan keseimbangan pertahanan yang memukau. Melihat bagaimana kedua tim ini lolos ke final, kedua tim tentu akan sangat menarik untuk disaksikan, di mana pertandingan tersebut nantinya bukan sekedar pertarungan mental dan juga strategi. Dua tim yang haus akan trofi paling bergengsi di sepak bola Eropa. Road to final Inter Milan dari underdog ke finalis, bermental baja. Bicara soal perjalanan Inter Milan menuju final, Inter sendiri sejatinya memulai musim Liga Champions musim ini dengan ekspektasi sedang. Maksudnya, coba kita tanya fans Inter, siapa yang punya ekspektasi tinggi untuk menjuarai UCL? Meski begitu, mereka membuktikan diri sebagai tim yang sulit dikalahkan di fase Liga. Inter finish di posisi atas atau 4 dengan rekor sebagai tim paling sedikit kebobolan, yaitu hanya 1 gol saja dari 8 pertandingan. Tim ini hanya sekali kalah dan mampu mencatatkan 8 clean sheet. Tim ini menunjukkan kekuatan defensif dan transisi cepat dengan Lautaro Martinez dan Thuram menjadi penyumbang gol utama dengan total 12 gol di fase ini. Memasuki babak 16 besar, pasukan Simone Inzaghi itu berhasil mengalahkan Feyenoord dengan agregat 4-2 sebelum mereka melaju ke partai perempat final dengan menghancurkan raksasa Jerman Bayern Munich. Di laga ini, dunia melihat bahwa Inter memiliki mentalitas petarung yang fantastis. Mereka mampu menang dengan agregat 4-3. Kemenangan kontra Bayern itulah yang selanjutnya membuat Inter menantang Barcelona dengan penuh percaya diri, dan hasilnya mentalitas petarung akhirnya jadi penentu. Secara permainan di semifinal 2 leg, Barcelona jelas unggul secara permainan. Tim Katalan itu selalu menguasai bola lebih banyak, menciptakan peluang lebih banyak, tapi pada akhirnya, dalam laga penuh drama, Inter mampu mengejutkan dunia dengan mentalitas pemenangnya. Total 13 gol tercipta dalam 2 leg semifinal, menjadikan ini salah satu laga terbaik sepanjang masa Liga Champions. Inter pun mencapai final dengan kekuatan pertahanan yang memukau, yang disertai dengan kemampuan mencetak gol di momen krusial. Ya, ini adalah mentalitas pemenang yang membuat mereka layak untuk berada di partai final. Road to final, PSG, transformasi Luis Enrique menuju puncak. PSG yang pernah gagal di final 2020 tampil sebagai tim yang lebih matang dengan seimbang di bawah asuhan Luis Enrique musim ini. Keputusan melepas pemain super bintang seperti Mbappe membuat tim ini bermain sebagai satu kesatuan, dan hal itu terlihat dari perjalanan mereka ke final musim ini.
Di fase Liga, PSG mungkin tak mengawali performanya dengan impresif. Mereka sempat kalah dari Arsenal, Munchen, dan juga Atletico. Namun, mampu bangkit di 3 laga terakhir dengan selalu menang termasuk mengalahkan Manchester City 4-2. PSG pun finish di posisi 15 yang membuat tim ini harus melewati babak playoff terlebih dahulu. Nah, memasuki sistem gugur, PSG seolah memulai menemukan keseimbangan permainan yang mereka inginkan. Dan hasilnya di playoff, PSG menunjukkan superioritas dengan menghancurkan lawan-lawannya, termasuk dengan agregat 10-0, hal yang jadi modal penting saat di babak 16 besar. Dan PSG harus berhadapan dengan Liverpool di laga ini. PSG mampu mengejutkan dunia dengan menyingkirkan salah satu tim favorit juara. Mereka kalah 1-0 di Liverpool, namun menang 1-0 di kandang mereka. Dan pertandingan itu berlanjut di drama adu penalti, sebelum akhirnya PSG berhasil mengamankan tiket ke laga selanjutnya. Selanjutnya, di perempat final, mereka melawan Aston Villa. Di laga ini, PSG adalah unggulan yang benar-benar ditakuti. Dan usai menang 3-1 di kandang mereka, PSG menelan kekalahan 3-2 di kandang Aston Villa dan tetap membawa mereka melaju ke laga semifinal. Dan saat melawan Arsenal di semifinal, PSG tampil sangat memukau. PSG menunjukkan alasan kuat kenapa mereka adalah tim yang punya potensi besar untuk juara musim ini. Arsenal yang di semifinal telah mengalahkan Real Madrid dibuat tak berdaya di tangan PSG. PSG menunjukkan dominasi dengan memenangkan laga lewat agregat 3-1. PSG pun mencapai final dengan serangan paling produktif kedua di turnamen ini. Total 33 gol telah PSG buat di sepanjang Liga Champions musim ini. Jumlah yang hanya kalah dari Barcelona yang sudah mencetak 37 gol. Selain tajam, PSG ini juga punya lini tengah yang kuat, yang dikendalikan Vitinha, João Neves, dan juga Fabian Ruiz. Keberhasilan mereka mengatasi tim-tim kuat seperti Liverpool dan Arsenal menunjukkan bahwa PSG bukan tim yang mudah runtuh di bawah tekanan. Inilah yang menarik dari PSG musim ini.